Mana lebih enak? Doanya begini, ya Allah mudahkanlah urusan saya. Itu immateri, karena kita nggak tahu apa jenis kemudahan itu, nggak tahu. Mana lebih enak doanya, ya Allah mudahkanlah urusan saya, atau ya Allah berikanlah saya harta 16 miliar. Mana lebih enak doanya? Hah? Lebih enak yang mana? Malah 16 miliar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sebelum taklim, kita awali munajat kepada Allah. Hajat kita sebagai seorang mukmin, kiranya dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Diberikan Allah kepada kita kemudahan, perlindungan dalam setiap perjalanan hidup kita. Dijauhkan Allah kita dari mara bahaya. Diberikan Allah kepada kita keturunan-keturunan yang mulia dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita semua adalah orang-orang yang husnul khatimah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Ad-du'a'u sirajul mu'min, kira-kira begitu ya. Saya ingin, sebenarnya bukan ini yang mau saya sampaikan, tapi ini instrumen saja. Doa itu senjatanya seorang mukmin. Jadi doa sirajul mukmin itu kira-kira gini. Apa energi yang paling besar dari doa? Energinya baik sangka. Karena percayalah maka kita berdoa. Kalau nggak percaya nggak mungkin kita berdoa. Ya, kita butuh duit. Terus kita ketemu sama orang yang nggak punya duit. Pasti kita nggak minta duit. Takut awak begitu awak minta duit sama dia, dimintanya balik duit awak. Kira-kira gitu. Tapi kalau kita nggak punya duit, ketemu sama orang yang banyak duit, pasti kita minta duit. Kenapa? Karena kita yakin dia punya duit. Kira-kira gitu. Jadi saran saya jangan malas berdoa. Terserah mau Bapak Ibu mau doanya sendiri rame-rame, itu urusan hal-hal yang furu'iyah. Menurut saya itu nggak begitu penting untuk dijadikan benturan-benturan. Tapi kalau kita underestimate kepada doa itu bahaya itu. Apalagi doa-doa yang kelihatannya tidak materialistik. Mana lebih enak? Doanya begini, ya Allah mudahkanlah urusan saya. Itu immateri, karena kita nggak tahu apa jenis kemudahan itu, nggak tahu. Mana lebih enak doanya, ya Allah mudahkanlah urusan saya, atau ya Allah berikanlah saya harta 16 miliar. Mana lebih enak doanya? Hah? Lebih enak yang mana? Malah 16 miliar lah. Tapi kita lupa kalau Allah sudah izin kita mudah hidupnya. Hidup yang mudah itu bisa lebih mahal dari 16 miliar loh. Tapi kan begini, kata kita anggap bahwa mudahkan hidup saya itu tidak ada ukuran uangnya, kita anggap itu doa yang nggak penting gitu loh. Itu doa yang penting itu kalau ukurannya jelas. Ukurannya jelas. Makanya saya mau ajak kita untuk memframe begini. Nggak apa-apa minta hal yang materialistik, minta supaya banyak duit, minta supaya bertambah rumah, bertambah rezeki, bertambah istri jangan, bertambah kekuatan, boleh silakan. Tapi minta hal-hal yang imateri yang selalu kita pakai ini jangan gagal. Karena kalau Allah tarik satu persatu ini repot kita menjalani hidup. Allah tarik sabar, bayangkan kalau ada orang hidup nggak pakai sabar, itu kerjanya mau berantem aja itu. Ya, nggak pakai tenang, itu repot itu. Jadi jangan remeh kalau ada orang, ya Allah berikanlah ketenangan sama saya. Jangan remeh itu variabelnya terlalu besar. Nah, oke ya, itu saran saya begitu ya. Makanya kalau dalam kajian-kajian saya bilang doanya ya Allah ampuni dosa saya.
Kenapa itu? Pengampunan dosa itu hanya Allah yang pandai, dan itu kekuatan Allah. Manusia tidak punya kekuatan untuk mengampuni dosa orang lain. Jadi energinya jangan lemah gitu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Jangan lemah energinya. Kenapa? Karena itulah energi yang paling kuat ketika kita melewati yaumil hisab. Nah, yaumil hisab itu variabelnya apa? Futuristik. Kalau orang nggak percaya hari kiamat, pasti nggak akan percaya amal ini. Makanya dalam rukun iman ada percaya kepada hari kemudian atau hari kiamat, yaumuddin. Cerita kiamat ada nggak dalam Al-Quran? Kisahnya kiamat ada nggak? Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. 3 kali loh Allah sebut situ Al-Qari'ah itu. Kenapa harus 3 kali? Kenapa nggak sekali aja? Kan maknanya sama, ya. Hari kiamat, apakah itu hari kiamat? Tahukah kau apa itu hari kiamat? Untuk apa itu 3 kali? Kok bertele-tele gitu, kira-kira gitu. Itu namanya litakid, penguatan. Kenapa harus dikuatkan? Karena banyak manusia nggak punya ekspektasi di situ. Manusia itu nggak punya, kira-kira gini, awak lagi ngomong gini, cerita, di Cina sekarang lagi hujan loh. Kira-kira berita penting nggak itu sama kita? Hah? Ibu-ibu, bapak-bapak, malam ini di Cina lagi hujan loh. Berita penting nggak itu? Kenapa nggak penting? Karena nggak ada hubungannya sama sekali sama kita, gitu loh kira-kira. Kecuali besok kita mau pergi ke Cina, itu mungkin berita beda lagi. Kenapa hari kiamat itu nggak berita penting sama kita? Karena kita menganggap kita tidak akan berada di sana. Gak usah geleng-geleng, angguk-angguk aja biar cepat. Makanya Allah sebut 3 kali Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Kenapa itu? Sama itu, ya. Emak awak nyuruh awak dulu, ibu-ibu kita waktu kecil-kecil lah ya, tahun 80-an 70-an tuh kan, disuruh emak awak pergi ke kedai ya, minyak makan setengah liter, cabe, telur gitu-gitu ya. Awak jalan lah, awak ingat lah, cabe, minyak makan, telur, cabe gitu-gitu. Terus tiba-tiba emak awak, baru awak 5 langkah keluar lagi dia dari pintu rumah. Cabe ya, cabe. Kira-kira maknanya apa itu? Padahal kan 5 yang disuruh. Kok cuman cabe doang yang di callback? Kok cabe doang yang diingatkan? Apa maknanya? Yang lain masih dimaklumi kalau lupa. Kalau cabe bisa kena cekek kita pulang kalau lupa. Itulah makna. Tahu kenapa itu emak kita lakukan itu? Karena dia tahu kita pelupa. Itu kira-kira. Dia tahu ini anak ini kalau dikasih duit disuruh belanja yang ingatnya es tengtong aja. Begitu lewat es tengtong lupa awak kalau awak disuruh emak awak belanja, langsung es. Begitu saya pulang, mana belanjaannya? Ya Allah lupa. Kira-kira gitu. Jadi saran saya jangan lupa sama hari kiamat, ya udah itu. Ya kalau kita nggak lupa sama hari kiamat, kita semakin tahu diri, udah gitu aja. Ya, kenapa? Karena repotnya bukan di orang lain, repotnya di diri sendiri. Nah, oke ya. Yang kedua, kenapa kita minta kepada Allah dalam kemudahan dan perlindungan dalam setiap perjalanan hidup? Mudah itu lawan kata sulit. Hati-hati, kita ini banyak hal yang mudah tapi kita persulit. Paham? Esensinya menghadiri undangan adalah undangan. Tapi berapa banyak suami istri mau undangan berantem? Cepatlah dek. Tunggu apa bang? Cepatlah dek. Belum loh bang. Karena banyak hal yang harusnya mudah kita lewati menjadi rumit kita menjalaninya. Tanyalah sama diri sendiri apa itu, coba pikir-pikirkan dulu. Jadi kalau ada yang rumit Allah mudahkan, berarti itu istimewa. Istimewa. Ditelepon saudaranya dari kampung Batang Toru sana, kampungnya Pak Rajali dulu waktu tugas di Sosa sana. Ya, mau datang ini saudaramu sakit, mau dibawa ke Adam Malik. Awak bukan kenal kali Adam Malik, ada ibu tuh orang Adam Malik situ kan. Udah nggak pernah diundangnya sekali ke sana. Terus jadi langsung
Kita nggak kenal orang di Adam Malik, kita nggak tahu siapa di Adam Malik, tapi karena kita diberi tanggung jawab untuk menerima saudara dari kampung, sulit nggak itu? Sulit nggak? Sulit. Tapi karena kita bilang Bismillahi tawakkaltu ala Allah, nggak apa-apa. Jam berapa sampai ini orangnya? Sekitar jam 12 malam baru sampai. Awak siap-siap, ready terus. Begitu sampai di Adam Malik sana, ya SKSD lah, tahu SKSD? Sok kenal, sok dekat. Mulai dari satpam tuh, pos satpam. Bang, aduh bang, tolonglah bang aku bang. Ya dibuat Allah ringan hati satpam itu, dibawa ke dalam. Ketemu sama suster, ringan hati suster, dicari. Waduh, banyak hal yang dalam prediksi kita rumit menjadi, iya. Itu kalau di kampus, ya, dia janjian sama dosennya bimbingan skripsi. Dibilang dosennya, tunggu di masjid ya jam 10. Datanglah anak nih jam 10 kurang 10. Berarti kan udah on time kan. Begitu sampai jam 11 belum datang juga dosennya. Dia mau WA takut. Ya, akhirnya di WA-nya juga, Pak mohon izin Pak, enggak dibalas. Tunggu sampai setengah 12. Akhirnya karena udah 1 jam enggak datang-datang, dibuka-bukanya lah skripsinya. Bacanya satu-satu, tengoknya ada huruf yang salah dicoretnya. Tengoknya ada kalimat yang enggak pas, apa maksudnya nih? Dibuatnya tanda tanya, apa ini ya gitu. Udah sampai 2 jam habis Pak. 120 halaman skripsi dia baca habis. Tapi dosennya, pembimbingnya belum datang. Akhirnya di WA-nya, Pak mohon izin Pak, awak udah nunggu ini Pak, kira-kira bisa nggak ketemu? Dia tahu, aduh mohon maaf ya, kayaknya nggak bisa lah. 3 hari lagi lah kita ketemu ya, 3 hari lagi insya Allah. Zong nggak? Zong nggak kira-kira? Jawablah. Kenapa nggak zong? Kan nggak jadi ketemu. Ya iya. Kalau kita berpikir materialistik, zong, karena kita udah ketemu sama itu pembimbing. Tapi Allah tahu, nggak perlu kau ketemu sama pembimbingmu hari itu. Pembimbingmu lagi sedeng, lagi bad mood dia. Nanti kalau banyak kali salah skripsimu, bisa dikoyak-koyaknya skripsimu di depan dirimu. Akhirnya disuruh Allah lah kau membimbing skripsimu sendiri. Coret sendiri, baca sendiri, coret sendiri, baca sendiri. Akhirnya di rumah dia perbaiki skripsinya, 3 hari lagi baru ketemu dengan hasil skripsi yang jauh lebih baik. Waduh, mahal sekali loh hal yang Allah beri kemudahan. Tapi kan cara kita mengenal kemudahan itu harus dideteksi oleh mata, dideteksi oleh telinga, dideteksi oleh akal. Kalau nggak terdeteksi oleh indrawi, kita anggap Allah nggak kasih kemudahan sama kita. Itu aja problemnya sih. Nggak ada yang payah itu, Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu, makanya jangan sepele dengan kemudahan yang Allah beri. Kemudahan yang Allah beri itu adalah tetap kita melewatinya dengan merepet, sewot, pening, oyong, capek, tapi lewat. Ya. Siapa di sini yang sudah cucu modelnya? Ya, yang sudah pakai cucu. Bayangkan, ibu-ibu ayo kita kira dulu waktu ibu hamil dulu, melahirkan. Suami ibu asik tidur, ibu yang begadang jaga anak, hampir mau ibu tokok kepala suami tapi nggak berani, kira-kira gitu. Udah mulai besar anak, sekolah, ngantar sekolah ke sana kemari, SMP, bujuk-bujuk guru supaya lulus SMP. Ya, pernah nggak itu terbayangkan? SMA, anak pula bolos, kena SP awak, kuliah, ya, melamarkan anak orang untuk anak awak. Pernah nggak terbayang itu? Repot nggak melewati itu? Repot nggak? Sombong-sombong kali jamaah masjid ini. Repot nggak? Repot, tapi lewat. Udah, carikan rumah untuk menantu. Udah, sekarang menantu pula yang hamil, oyong juga kepala awak. Udah keluar anaknya, awak pula yang merawat. Tapi kita lupa Allah kasih kita kekuatan untuk melewatinya. Itulah kemudahan namanya. Jadi jangan minta nggak ada masalah. Makanya doa itu khairul masalah. Khairul masalah itu maknanya apa? Kita ini memang nggak bisa hidup tanpa masalah. Tapi kita minta sebaik-baik masalah itu konteksnya apa? Masalah yang kalau datang di kita mendidik kita. Masalah yang kalau datang di kita membuat kita lebih tunduk kepada Allah. Masalah yang kalau datang di kita semakin banyak zikirnya. Makanya ibu-ibu kalau naik angkot, yang angkot itu nggak ada remnya, cuma gas doang,
Gara-gara itulah ibu bagus beristighfar. Sering-seringlah naik itu, Bu. Ya, karena kadang-kadang kalau dibimbing imam ibu beristighfar, ibu bantai ibu tidur aja. Astagfirullahaladzim. Gitu-gitu kan. Tapi kalau naik angkot yang nggak ada rem itu, astagfirullah, la haula wala quwata, masya Allah, yang gitu-gitu itu. Sering-sering naik angkot itu. Kalau perlu tandai BK-nya. Kenapa? Kadang-kadang kita harus mendidik diri kita untuk lebih hidup. Ya, tuh saya baru sekali Pak Rajali naik pesawat capung itu, yang isinya cuma 12 orang. Pilotnya pun bisa tokok dari belakang. Ya, itu dari Penyambungan ke Medan. Habis saya tausiah dari Sibolga. Waduh, masya Allah, ngeri kali. Disitulah baru rasa benar-benar saya beristighfar kepada Allah. Luar biasa, Pak. Kayak main layang-layang ini. Ini saya cerita dikit lah ya. Tapi bagi saya itu pengalaman yang besar. Saya kalau disuruh naik pesawat itu 2 bulan lagi masih belum berani saya. Saya masih tunggu cooling down dulu lah. Padahal pesawat itu jauh lebih aman loh. Pesawat itu kalau mesinnya mati dia nggak langsung jatuh itu. Dia kayak layang-layang gini. Ya. Jadi yang paling menarik, airport Madinah itu kan airport baru. Ya, airport apa namanya itu, Jenderal Ahmad Yani Nasution ya kalau nggak salah. Saya nggak tahu, lupa lah saya. Lagi ada anak-anak TK di situ berkunjung nengok pesawat karena pesawatnya cuma sehari sekali. Rame kali anak TK tuh. Begitu dibuka, anak TK tuh pas di pinggir. Begitu dibuka pintu kami mau naik pesawat, dada pula anak TK tuh. Apa nggak don awak ya kan? Dada katanya. Wah, dada terakhir nih. Ngeri. Udah begitu naik pesawatnya jalan gini, mutar mau jalan naik. Dada lagi anak TK itu dari bawah, dada. Astagfirullahaladzim. Pesawat leong. Nah, saya mau katakan, kadang-kadang Allah, makanya tuh ya, kejadian tsunami Aceh itu nggak repot di kita karena kita nggak ngalami. Makanya kita salut sama orang-orang Aceh yang bisa memahami keadaan itu sebagai bentuk membalikkan suasana batin. Allah itu kadang-kadang membuat mahal satu keadaan bukan karena keadaan itu harus dibayar mahal, tapi keadaan yang Allah berikan itu membuat kita terkejut, tapi membuat kita lebih dekat kepada Allah. Itu yang mahal, Pak. Itu yang mahal. Jadi kalau Bapak Ibu diberikan Allah satu keadaan yang bisa membalikkan keadaan Ibu lebih istiqomah pada jalan ketakwaan ini, banyak-banyak bersyukur. Ya. Saya kajian di satu bank asar. Belum lagi setengah jam lagi mau apa saya udah sampai di bank itu. Duduklah saya di dekat-dekat ambil wudhu. Ada 2 orang laki-laki situ, pegawai bank. Gosip-gosip. Ya karena saya dekat, saya kan kepo juga kan, mau tahu juga, itu saya dengar juga lah kan. Tengok itu si Anu tuh, dibilangnya namanya dibilangnya, cuma saya lupa namanya. Semenjak dimutasi dia kerjanya ngaji aja sekarang. Memang ada pula di masjid tuh orang yang ngaji-ngaji. Itulah yang digosipi orang itu. Akhirnya ceramah saya temanya berganti. Aturannya saya mau bahas A, jadi akhirnya bahas gibah jadinya. Bayangkan ya. Saya mau bilang begini, orang kalau dimutasi ngaji, masa itu salah? Mana lebih parah? Orang dimutasi mabuk atau orang dimutasi ngaji? Tapi kan masih ada juga orang yang ngelihatnya salah, dicemooh, dihina, dikecilkan. Ngeri loh kita, Pak. Serius, Pak. Jadi saya katakan gini, kalau orang lalu di dalam kacamata dunia yang hedonis ini sepertinya dia jatuh, tidak lagi prestis hidupnya, tapi sempurna dia menata balik ke jalan yang hak. Tolong jangan hina dia, karena dia sedang mendapati jalan yang paling benar. Hati-hati, Pak. Jadi kalau ada orang pensiun datang ke masjid, nggak usah pala dihina-hina kali, Pak. Udah paten itu. Ya. Teringatnya Bapak selama ini kemana ya? Kok nggak nampak-nampak masjid? Itu nggak urusanmu, nggak usah tanya. Iya, Pak, soalnya setelah Bapak pensiun baru ke masjidku tengok. Aku kasihan nengok Bapak. Kau yang aku kasihan nengoknya. Agak repot kau ngurusi hidupku. Urusi aja hidupmu sendiri. Ya, maaf ya Bapak Ibu. Jadi kenapa? Karena orang dengan variabel apapun tujuannya harus taqarrub ilallah, harus itu. Sebab karena harta, sebab karena ilmu, sebab karena pekerjaan, apapun harus orientasinya lebih dekat kepada Allah. Tentang jenis masalahnya beda-beda. Ada orang setelah dia menjadi kaya dekat kepada Allah, oke.
Ada orang setelah pensiun dekat kepada Allah, nggak ada masalah. Ya, jadi nggak usah dikapling. Ya, semenjak dia sengkleh baru dia datang ke masjid. Enggak, itu nggak urusan kau itu. Ya, sengkleh nggak sengkleh dia itu bukan urusanmu. Paham? Nah, itu dia. Nah, yang ketiga, bagaimana cara Allah melindungi kita? Ini menarik, Pak. Ini manusia masih berhasrat kepada kejahatan dan dosa, bertarung pedih di kepalanya, selera pada dosa tapi takut, selera pada dosa tapi takut. Kadang-kadang seleranya kepada dosa mengalahkan rasa takutnya, udah hampir sampai dia ke tempat mabuk itu, tapi tiba-tiba dibungkus, nanti mati kok tiba-tiba gimana? Balik dia, Pak. Itulah namanya Allah melindungi dia. Berapa banyak kita ini yang hampir menjejak kaki di jalan yang Allah ingkari, yang Allah tidak sukai, tapi tidak jadi, Pak. Itu tanda Allah melindungi kita. Hati-hati, Pak. Jadi jangan remeh pada perlindungan Allah. Gini ya mungkin kita bukan orang pandai berbuat baik, tapi alhamdulillah kita sudah tidak berbuat jahat. Itu bagus, Pak, daripada kita berbuat baik tapi kita isi juga dengan perbuatan jahat. Makanya dalam bab taubat itu jangan nanggung-nanggung. Taubat itu all in one. Ya, Ustadz, alhamdulillah saya udah taubat mabuk, Ustadz. Tinggal judi lah yang belum. Insya Allah judi bulan Agustus, insya Allah taubat saya. Jangan, kalau udah Anda taubat mabuk, judi juga. Anda ada taubat dari mabuk, judi juga taubat. Jangan enggak. Kenapa? Karena itu ibaratnya kalau mau pakai pembahasan tauhid, ada namanya, kenapa tinggal? Oh, tadi saya minum ya. Tahalli tahalli tajalli. Itu kalau dalam konteks taubat itu, saya mau bicarakan dalam versi yang paling awam saja. Karena nanti tahalli tajalli itu bicara tentang hakikat sebenarnya. Di dalam gelas ini ada air yang jorok, tidak suci, menjijikkan. Maka kerja pertama kita adalah tahalli. Buang air ini sampai kosong. Jangan separuh dibuang. Itulah yang saya bilang tadi, kalau separuh dibuang, saya udah mabuk taubat Ustadz, judi yang belum, itu dia separuh. Kalau bahasa Inggrisnya sasudena, ya buang semuanya, sampai tidak ada setetes pun lagi yang isi di dalam. Udah, itu namanya takhalli. Kenapa Anda tidak berhasil mau meminum air yang jorok dan menjijikkan ini? Udah kosong gelasnya kan? Kan udah dibuang tadi. Oke. Maka kerja kedua tahalli adalah isi gelas yang kosong ini dengan air yang suci, mensucikan, yang kau yakini kebersihannya. Jangan sikit, jangan kayak gini. Kalau kayak gini berpotensi terkontaminasi. Isi full. Apa itu namanya? Memperbaharui. Jadi menyesal, memperbaharui, itu konteks taubat. Apa yang mau diisi itu? Isilah semua waktu yang kau miliki ini dengan amal-amal yang sudah lama kau meninggalkannya. Jadi kalau ada orang tobat dari judi terus datang ke masjid, itu udah paling benar itu. Kenapa? Karena dia sedang tahalli, mengisi. Kalau sudah diisi, air yang bersih, suci lagi mensucikan, tutup. Supaya tidak berpotensi terkontaminasi dengan debu, dengan kotoran, dengan najis. Tutup ini namanya istiqomah. Itu namanya tajalli. Karena amal yang paling menarik, tidak apa-apa sedikit, tapi berkelanjutan, kontinuitas. Meskipun kontinuitas itu beda dengan istiqomah sebenarnya. Istiqomah itu adalah orang yang pandai mengerjakan satu amal dengan tidak meninggalkannya dalam keadaan apapun, karena suasana ruh dan keimanannya adalah suasana yang merasa takut kepada Allah. Jadi kan gitu ya, sama itu kalau kita punya karyawan di kantor, dipilihlah karyawan the best. Katakanlah karyawannya namanya si Bedul. Itu kan biasa tuh di kantor tiap bulan itu ada dipilih the best karyawan, kira-kira begitu ya. Begitu dikasih dia sambutan,
Ya, coba Anda sebutkan kenapa Anda paling aktif datang, tidak pernah terlambat, kira-kira gitu ya. Terus dia bilang, iya, alhamdulillah saya bulan ini terpilih sebagai the best di kantor ini. Saya tidak pernah terlambat karena saya takut gaji saya dikurang. Saya nggak pernah terlambat karena saya takut sama manajer. Ya, sebenarnya kalau ditanya-tanya terpaksanya saya itu, katanya. Ya, saya pun sebenarnya kalau dipikir-pikir capek sebenarnya kerja di perusahaan ini, tapi mau nggak mau lah ya. Awak sebagai manajer ini nggak dengar dia cakap gitu? Hah? Udah awak pilih dia the best. Ya sebenarnya mau tak mau nyawa daripada nggak. Kira-kira itulah kira-kira itu. Jadi Bapak Ibu jangan salah mendefinisikan ketaatan. Jadi kalau kita bilang kenapa Anda taat? Mau nggak mau lah Ustadz, cemana lagi nanti daripada masuk neraka. Wah, itu maksudnya jangan itu orientasi satu-satunya. Meskipun alasan itu tidak disalahkan. Mana boleh manajernya menyalahkan itu. Kenapa? Karena sejelek-jeleknya niat dia, tetap yang dia lakukan baik untuk perusahaan, kan kira-kira gitu. Ya. Lalu ketangkap pencuri bulan depan. Yang suka mencuri di perusahaan itu ditanya, kenapa kau mencuri? Aturannya Pak, saya mau bulan lalu mencuri Pak, tapi ku tengok asal awak datang jam 7 ada aja karyawan Bapak yang cepat kali datang, nggak jadi aku mencuri. Rupanya gara-gara si bedul tadi cepat datang, nggak jadi pencuri itu mencuri. Ternyata ini berefek positif juga ini si bedul yang cepat datang ini, kira-kira begitu. Hati-hati Pak ya. Baik, itu perlindungan. Nah yang berikutnya apa? Kenapa kita minta kepada Allah supaya diberikan keturunan yang mulia dan taat? Mulia itu definisi dunia. Karena dunia ini tidak akan pernah memuji orang yang tidak mulia. Itulah kejamnya dunia ini. Tidak semua orang yang bernama mulia hidupnya mulia. Banyak yang orang nggak namanya mulia hidupnya mulia. Maka mulia itu bukan kualitas dari sebuah nama, tapi mulia itu kualitas dari semua kehidupan ini. Makanya kalau dipilih, minta kaya atau miskin? Atau saya gantilah, minta kaya atau nggak kaya? Jawablah cepat. Iya, kaya itu nggak perlu dipikirkan itu. Kenapa kok menjawabnya mau berpikir dulu? Minta kaya atau nggak kaya? Bagus, kayak gitulah cara jawabnya. Ya, minta sehat atau nggak sehat? Bagus. Ya, minta awet muda atau awet tua? Bagus. Berarti ibu-ibu, bapak-bapak semua masih normal. Dan tolong jangan tidak normal. Paham? Itulah kemuliaan. Jadi dunia ini harus dikejar Pak. Kalau nggak orang mukmin yang mengejar dunia ini, kita gagal total hidup di dunia ini Pak. Ya. Tapi kita jangan kalah persepsi terhadap jalan nih ya. Cari sebanyak-banyaknya, tapi belajar tidak bergantung pada yang kau cari. Itulah yang paling enak hidup ini. Bisa nggak? Ini udah awak malas cari, bergantung pula awak yang nggak bisa awak dapatkan itu. Apa nggak pening kepala awak? Mana lebih enak? Punya handphone murah atau punya handphone mahal? Hah? Bapak-bapak kok diam semua nih? Bapak-bapak ini terzalimi kurasanya. Mana lebih enak, punya handphone murah atau handphone mahal? Kenapa? Di mana-mana kita harus menghindari sesuatu yang mahal. Tapi kenapa ibu-ibu harus memilih yang mahal? Kan itu nggak masuk akal itu. Di kedai Wak Butet harga cabai sekilo 20.000. Di kedai Wak Regar harga cabai 15.000. Ibu pilih yang mana? Sama-sama ngambilnya, sama-sama ngambil sama Bu Tarigan. Hah? Ambil yang mana? Iya, kalau cabai aja mau cari yang murah. Hati-hati ya ibu-ibu. Kalau kalian belanja cabai udah ditimbang 1 on, ambil, tambahlah sedikit lagi. Itu zalim loh itu. Sama itu enggak, saya bukan bilang ibu, saya bilang ibu-ibu yang lain. Ya. Sama itu beli duku, Pak. Beli sekilo. Berapa duku? Iya, yang ini berapa? Iya. Ini itu berapa? Janganlah segitu. No. Dia makan aja 2 on. Itu zalim loh, serius, Pak.
ya. Mengukur kezalimannya tahu gimana? Kalau kita jadi tukang jualannya, gede nggak kita nengok uak-uak yang beli kayak gitu? Gitu. Makanya sesama orang yang saling menggedekkan jangan saling mendahului. Awak gedek sama dia nggak nurunkan harga, dia gedek sama awak nggak siap-siap makan. Ya. Jadi normal. Ini serius, Pak. Kalau kita nggak suka dizalimi orang hidupnya, jangan suka menzalimi orang lain. Itulah makna dari kemuliaan dalam konteks dunia. Carilah apa yang paling lezat kepada urusan duniamu, agar kelezatan dunia yang kau dapatkan itu tidak membuat engkau menzalimi hak-hak orang lain. Karena banyak orang karena dia anggap dunianya nggak lezat, dia mengambil hak orang lain. Makanya pencuri itu sombong. Kenapa pencuri sombong? Karena dia nggak mengakui harta orang lain, makanya dicurinya. Oh iya, pembunuh itu sombong karena dia nggak mengakui hak hidup orang lain, makanya semua kejahatan itu diawali dari kesombongan. Hati-hati itu. Jadi kalau mau mendefinisikan secara filosofis ya begitu. Makanya kenapa disuruh wala tamsi fil ardi maraha. Jangan kau berjalan di muka bumi dengan sombong, karena sombong secara kontekstual merusak etik manusia yang sangat diharapkan menjadi rule model atau keteladanan itu. Jadi akhirnya nggak teladan kan, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Jadi variabel akhlak dalam kondisi sosial, orang yang diteladani akhirnya hidupnya menjadi cara orang melihat, cara orang menilai, cara orang mengikuti. Itu paling menarik. Nah, yang berikutnya apa? Mulia dan taat. Kenapa kita perlu ketaatan dan keturunan yang taat, Bapak Ibu? Ini serius ya. Orang yang murtad tidak akan pernah mendapatkan wasilah apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang murtad saja waqtilafuddin dalam waris tidak boleh mendapat waris. La yarisul muslim lil kafir walal kafir lil muslim. Jelas tidak ada pernah mendapati waris seorang muslim kepada orang kafir dan orang kafir kepada muslim. Makanya berjihad untuk melahirkan dan menjadikan dan mendidikkan anak kita taat kepada Allah bukan hal yang sederhana. Anak awak cabut les, ngamuknya nauzubillah min dzalik. Cabut kau les ya Allah, kau pikir bayar les itu pakai daun? Hah? Paham ya? Tapi anak awak tinggal sholat, nggak ada semarah itu, biasa aja. Hati-hati, kita ini kurang adil mensikapi hidup dengan tujuannya. Tujuan-tujuan yang sederhana kita ekspresif sekali, tapi tujuan-tujuan yang jangka panjang kelihatannya kita slowly aja. Dan di situ nanti Allah kelihatannya tidak akan memberikan keberkahan dalam hidup. Jadi tadi siang saya ada kajian, tuh pertanyaannya begini, bagaimana melahirkan hidup yang berkah? Saya bilang begini, bagaimana ciri-ciri hidup yang berkah? Bukan rezeki yang berkah, hidup yang berkah. Saya bilang begini, hidup yang berkah itu adalah hidup orang yang tanpa menilai siapa dirinya dan seberapa kemampuannya, dia pandai menapak kemanfaatan kepada siapapun. Itu hidup yang berkah. Jadi kalau cara hidup kita baik, sikap hidup kita baik, tidak ingkar kepada Allah, feedbacknya jelas. Jadi kalau ada anak yang mau merawat orang tuanya yang sudah jompo, yang sudah tidak punya kemampuan, itu tanda bahwa hidupnya berkah. Salah satunya. Padahal ya secara kausalitas, harusnya orang tua yang sudah merepotkan kita tidak mau kita ngurusnya. Harusnya tuh. Tapi kenapa ada seorang anak tuh berani mengurus orang tuanya yang merepotkan? Ya karena hidupnya sudah diberkahi Allah. Dia pandai melihat orang tuanya bukan sesuatu yang manfaat atau tidak manfaat, tapi dihidupkan Allah kenangan masa lalu yang tajam. Bagaimana orang tuanya sempurna berkasih sayang kepada dirinya. Kadang-kadang kita nggak begitu. Kita lupa kalau dulu kita pernah bayi, kita lupa kalau dulu kita pernah nyusui, kita lupa kita semua. Itu yang paling repot sebenarnya, kira-kira gitu. Sehingga itulah yang membuat kita kelihatan kurang keberkahan dalam hidup ini. Ini bukan rezeki, ini model menjalani hidup, ya. Nah, Bapak Ibu, kita ikat semua itu. Di dalam surah Al-Ma'arij ayat 19. Innal insana khuliqa halu'a. Itu ya. Nanti di ujungnya ayat 22 atau 23 ya. Allah sebut allazina hum ala salatihim
daimun. Jadi orang-orang yang keluh kesah, ya kan tadi kan disebut sesungguhnya manusia itu diciptakan Allah dengan sifat keluh kesah. Kepada apa dia keluh kesah? Apabila mendapati kesulitan, dia akan mengeksploitasi keluh kesahnya. Iza massahu syarru jazua. Bagaimana orang yang mengeksploitasi keluh kesahnya? Masalahnya sedikit, ceritanya besar. Bisa by cash, bisa by time. Ya, ini contoh. Ya. Lupa suaminya jemput bininya. Namanya model suaminya pantang terletak, tertidur. Ya, udah diantarnya bininya pergi belanja ke pajak Simpang Limun. Dibilang bininya 2 jam lagi jemput awak ya bang, kan gitu. Pergilah suaminya ke masjid. Baru sholat 2 rakaat duha, disenderkannya lah badannya. Ngorok lah di bantewa tuh. Bini udah siap belanja. Nggak datang-datang, di miss call silent pula handphone suaminya. Akhirnya pulanglah bini ke rumah, suami zuhur baru terbangun dia. Itu pun karena azan waktu. Kalau nggak azan waktu sampai asar aku rasa lewat itu. Udah sampai rumah terjadilah drama Korea. Sakit hatiku bang. Nggak abang jemput aku tadi di Simpang Limun. Apa salahku bang? 36 tahun kita nikah bang, ya Allah bang. Aku kadang-kadang pening lah ya bang ya. Iya. Udah cukup lah aku bang menerima kau sebagai. Waduh besar kali jadinya masalah ini. Kok membesar. Padahal suami bilang dek tertidurlah aku dek. Nggak ada itu bang tertidur. Kalau abang cinta sama aku bang, takkan mungkin abang tertidur. Oh besar kali jadi masalahnya pak. Gawat kita pak. Itu by case namanya. Itu namanya orang mengeksploitasi masalah. Masalah yang kecil sengaja dibesar-besarkan. Atau by time. Aksesnya waktu. Sakit kali hatiku bang. Nggak abang jemput aku bang. Teringat betul aku tahun 98 di Aksara yang abang juga tinggalkan aku, nggak abang jemput. Entahlah bang ya. Tahun 2001 ingat abang di Tamrin lantai 2 bang. Masya Allah bang. Waduh. Kok jauh kali? Kalau masalahnya di 2025, kenapa sampai ke 98? Ada apa? Nggak ada linearitasnya sama sekali. Hati-hati, setan suka memang membuat kita mendramatisir masalah. Makanya Allah sebut halu'a. Hati-hati, segeralah beristighfar. Ya, kenapa? Istighfar itulah senjata yang paling tajam untuk membuat setan agak rehat sedikit menggoda kita. Jangan bapak pikir berperi dia menggoda kita, nggak ada. Perkara bilang istighfar, astagfirullahaladzim, jauh deh sedikit. 10 menit lagi balik lagi tuh. Teringatnya bang, oh balik lagi. Istighfar lagi, balik lagi, cabut lagi dia. Kayak gitu-gitu aja. Hati-hati. Salah satu rezeki yang paling mewah kepada setan. Jadi setan juga punya rezeki loh. Adalah bisa merusak rumah tangga orang. Jadi setan itu paling suka merusak rumah tangga orang. Itu setan. Kalau nggak percaya berkawan sama setan. Iya, supaya bapak ibu tahu apakah betul yang saya bilang atau tidak. Ya gitu, eksploitasi masalah. Nah ini ya, saya nggak membesar-besarkan masalah, tapi saya cuma mau bilang secara kontekstual. Allah nggak mungkin bilang sesuatu kalau nggak penting, itu aja. Nih, pakai namanya premis mayor, premis minor. Saya masukkan sedikit ke ilmu mantik supaya menarik. Tidak semua hal Allah detailkan dalam Al-Quran. Kalau dalam ilmu tafsir namanya, ulumut tafsir namanya, ada namanya zonniyut dilalah, ada namanya qat'iyut dilalah. Zonniyut dilalah, dalil-dalil umum yang masih perlu interpretasi. Kalau qat'iyut dilalah, dalil-dalil khusus yang tidak perlu lagi interpretasi. Oke, saya nggak akan kuliah ulumul Quran. Kita detailkan ayat ini. Di ayat 19 Allah sebut hal yang paling generik, innal insana khuliqa halu'a. Itu generik. Karena Allah nggak sebut ciri-cirinya. Sesungguhnya semua manusia itu dalam keadaan keluh kesah, kan begitu. Mau pesek, mau mancung, mau pendek, mau kribo, mau buncit, mau pendek, semua lengkap itu. Innal insana generik. Tapi pada ayat 20 Allah buat spesifik. Iza massahu syarru jazua. Berarti masalah itu serius karena Allah membangun spesifikasi. Wa iza massahul khairu manu'a. Apabila dia mendapati kebaikan, dia pelit. Manu'a itu kikir. Manu'a itu orang-orang yang men-skip. Gini ya, saran saya nih, kalau Bapak Ibu sudah nyaman main-main di gocengan, bersedekah. Ini kalau konteksnya sedekah, udah nyaman nih main di gocengan.
Jangan pre, tahu pre? Ya, udahlah goceng pre juga, gawat kali itu. Jaga aja, Pak, jaga. Ya, kenapa? Karena menjaga itu payah. Nah, kalau sudah mau bisa naik sedikit main di 10, main di 10. Tapi memang harus ada mindset untuk menghitungnya. Nggak boleh kita bisa main nyaman aja. Nggak boleh. Itu yang disebut dengan manu'a itu. Ya, jadi kadang-kadang kita menyimpulkan orang, tumin, tahu tumin? Tumin. Tukang minta-minta. Ya, kadang-kadang kita simbolkan orang, tumin. Gini, nggak apa-apa. Dia tumin, ente tukang memberi kan paten. Ente tumem, dia tumin, kan enak. Udah kan, daripada ente yang tumin, lebih bagus mana? Ya gitu. Wa iza massahul khairu, ya manu'a. Jadi jangan mau menjadi orang yang menegakkan kebaikan kalau kebaikan itu masih sanggup ngerjainnya. Ya, saya ulangi contohnya ini karena udah mau habis waktunya. Rusak lampu rumahnya, disuruhnya lah anaknya minjam tangga ke jiran. Pinjamlah dek ke rumah Jubaidah tangga itu dek. Datanglah anaknya polos sekali. Wah, kata mama pinjam tangga. Gila, ibu Wak Jubaidah itu keluar dari rumahnya ngambil tangga sambil ngomel, mobil Pajero, beli tangga nggak bisa. Mobil Pajero, beli tangga. Itu manu'a. Kita ini gini loh, nggak ada hubungan Pajero orang dengan tangga kita. Wallahi nggak ada itu. Ya, jadi jangan noyong kali kalau orang punya Pajero. Yang penting kau punya tangga. Bayangkan, ada orang punya Pajero nggak punya tangga. Ente punya tangga meskipun nggak punya, berarti lebih hebat ente loh. Kenapa? Karena tanggamu bermanfaat kepada banyak orang. Baik ya, saya kira itu saja. Sudah mau masuk Isya. Terima kasih. Kapan-kapan kita lanjut lagi. Saya mohon izin, saya lanjut kajian Isya ya. Terima kasih. Semoga Allah memudahkan semua urusan kita. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih kepada Ustaz, mudah-mudahan lagi terlebih dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin ya Allah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.